Halo YouTube, selamat datang di channel Ari AWP. Nah, di video kali ini saya ingin sedikit sharing bagaimana pengalaman saya menggunakan gimbal HP yaitu DJI Osmo Mobile 4. Nah, saya ketika goes sepatu roda itu sering bikin video ya, dan saya menggunakan beberapa peralatan, salah satunya itu menggunakan HP. Nah, kalau pakai HP doang kan gambarnya nggak terlalu smooth, jadi saya bantu dengan menggunakan gimbal ini. Jadi saya membeli gimbal ini, dan saya sudah menggunakannya lebih kurang sekitar 1 bulan. Jadi di sini saya akan sedikit sharing bagaimana pengalaman saya menggunakannya. Pertama-tama yang saya lakukan setelah saya membeli gimbal ini, saya langsung membeli kabel cas buat HP yang bisa langsung connect ke gimbal ini. Ini kabel dari Baseus buat cas iPhone, panjangnya ini 25 cm, harganya sekitar 50.000. Tapi setelah saya menggunakan kabel ini, saya dapat satu kekurangan ya, yaitu jadi ketika kita pasang HP-nya di gimbal itu dan ketika kita colokkan kabelnya, nah jadi kabel itu bakal nyangkut di sini. Jadi kita nggak bisa ngecas HP kalau kita menggunakan posisi portrait seperti ini. Hanya bisa apabila kita menggunakan posisi landscape. Nah, seperti ini. Nah, itu satu hal yang saya temui. Lalu ada satu fitur yang cukup menarik dari gimbal ini apabila kita coba matikan. Nah, dia langsung menuju posisi di mana kita tinggal melipatnya aja seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya baru pemula baru make ginian mungkin rada bingung ya gimana cara ngelipatnya. Lalu menurut saya ada satu kekurangan yang cukup signifikan bagi saya dalam penggunaan gimbal, yaitu apabila kita menggunakan kamera HP yang tidak ada stabilisasi digitalnya, itu getarannya bakal masih kelihatan, apalagi kalau kita berlari. Di sini saya contohkan di video ini. Nah, ketika di video ini gimbalnya digunakan ketika berlari dan masih terlihat getaran-getarannya, dan itu apabila kita tidak ada stabilisasi digital di HP-nya. Namun ketika kita menggunakan kamera HP yang ada stabilisasi digitalnya, getaran-getaran kecil seperti itu bisa hilang. Contohnya di video ini. Nah, di video ini saya menggunakan kamera dari HP iPhone SE yang kedua. Nah, kamera iPhone SE yang kedua ini stabilisasi digitalnya cukup bagus ya. Tanpa pakai gimbal pun hasil videonya sudah cukup smooth. Jadi tambah lagi dengan gimbal ini hasilnya bagus banget. Nah, jadi buat teman-teman yang pakai HP yang stabilisasi dari HP-nya kurang bagus, mungkin perlu lebih hati-hati lagi dalam pengambilan gambarnya ya. Tangan kita nggak boleh bergerak terlalu banyak, apalagi berlari itu menurut saya bakal kelihatan banget. Ada satu lagi kekurangannya apabila kita menggunakan aplikasi yang disediakan oleh DJI Osmo ini, yaitu DJI Mimo. Nah, kekurangan ini ketahuannya ketika saya menggunakan kamera iPhone ini, lalu saya gunakan aplikasi tersebut buat mengambil video. Di situ stabilisasi dari iPhone ini nggak bekerja. Stabilisasi videonya nggak bekerja apabila kita menggunakan aplikasi DJI tersebut. Yang seperti video ini tadi, itu saya menggunakan kamera iPhone ini juga, iPhone SE 2, dan itu getarannya cukup kerasa apabila kita berlari. Jadi stabilisasi dari HP nggak bekerja. Jadi saya lebih banyak pakai aplikasi kamera bawaan dari iPhone dan menggunakan gimbal ini hanya untuk membantu stabilisasi gambarnya saja. Jadi aplikasi bawaan dari DJI nggak saya pakai. Karena menurut saya dengan adanya getaran-getaran seperti itu hasilnya menurut saya nggak kurang bagus lah. Jadi saya lebih banyak menggunakan kamera bawaan dari HP saja. Lalu fitur menarik lainnya dari gimbal ini adalah dia sudah menggunakan magnet buat memasang dudukan HP-nya. Dia kasih dua macam dudukan, yang satu pakai klip yang seperti ini, diklipkan ke HP, lalu satu lagi ditempel pakai double tape. Dudukannya ini cukup ditempelkan aja di gimbalnya karena dia sudah menggunakan sistem magnet. Nah, jadi langsung duduk dan langsung bisa dipakai. Ketika kita mau copot pun kita tinggal tarik aja. Nah, langsung copot. Cuman buat masang ini harus betul-betul hati-hati ya, karena posisi dudukan ini sangat menentukan garis horizontal HP kita. Jadi apabila kita nempelnya miring saja sedikit, itu HP kita pasti langsung miring. Jadi nempelnya ini harus betul-betul hati-hati. Berbeda dengan yang ini ya, kalau yang ini kita tinggal klip saja di HP, kalau misalkan miring masih bisa kita perbaiki karena dia cuma nempel aja pakai klip. Kalau yang ini agak hati-hati kita masangnya. Lalu untuk beberapa fitur yang nggak kepake itu salah satunya yang zoom ini, karena saya hampir nggak pernah menggunakan zoom di kamera HP karena kan kamera HP itu zoomnya hanya secara digital. Saya lebih banyak ngezoomnya ketika lagi ngedit. Jadi ketika lagi ngambil video itu saya hampir nggak pernah ngezoom. Jadi ini mungkin hampir nggak pernah kepake ya zoomnya. Untuk bobotnya gimbal ini termasuk cukup ringan ya buat HP, karena saya juga pernah beli yang itu Moza Mini. Itu bobotnya kerasa beratnya, jadi buat dipakai sambil goes mungkin kurang cocok, dan juga postur
gimbalnya terlalu besar. Kalau ini kecil, jadi kita bawanya enteng ketika kita simpan pun. Panjang itu cuman sebesar genggaman aja, jadi nggak terlalu banyak. Apalagi kalau saya goes, saya nggak pernah pakai tripodnya. Tripodnya selalu saya simpan. Ketika goes, tripodnya nggak pasang, jadi besarnya cuma segini. Berbeda dengan yang Moza Mini Mi itu, panjangnya 2 kali ini. Walaupun kita lagi nggak pakai, itu tetap panjangnya 2 kali ini. Jadi menurut saya Osmo Mobile ini cukup praktis ya, apalagi kalau kita sering traveling dan sering kemana-mana, sering keluar, sering jalan-jalan. Ini praktis banget karena dia kecil segede ini aja apabila posisi terlipat, dan kalau kita pengen bukanya tinggal kita giniin aja, udah selesai. Lalu tinggal kita nyalain. Ini posisi portretnya. Kalau landscape tinggal klik 2 kali tombol M-nya. Kalau tombol rekamnya bisa dari sini dengan mengkonekkan Bluetooth-nya dari HP ya. Dan itu bagi saya rada-rada susah connect ke HP-nya. Itu kita harus nyalain HP-nya dulu. Kalau di iPhone ya, kalau di Android saya kurang tahu. Jadi kita harus nyalain dulu HP-nya, lalu kita buka halaman Bluetooth, baru kita nyalain gimbalnya. Nah, baru Bluetooth-nya connect. Jadi kalau kita nyalain gimbalnya dulu, baru kita nyalain HP-nya, itu biasanya Bluetooth-nya nggak connect. Kalau udah connect, baru bisa kita tekan tombol recordnya ataupun tombol fotonya. Nah, ini tombol foto. Kalau kita nyalain gimbalnya dulu, biasanya Bluetooth-nya nggak mau connect. Untuk mode gimbalnya, saya paling sering itu pakai mode pan dan tilt follow ya. Jadi kalau kita ke bawah, diikut ke bawah. Kalau kita ke atas, diikut ke atas. Kalau ke kiri, ke kanan, dan ke kanan. Karena kalau cuman pan follow doang, tiltnya di lock, itu rada susah karena dia posisinya nggak begitu bagus ya gimbal ini. Jadi kalau misalnya kita tilt lock, dia rada, nggak bisa terlalu ngikutin ya. Kalau udah terlalu ekstrim turunnya, dia bakal ngikut tiltnya. Dan juga kalau ketika saya goes itu memang lebih enak pakai pan dan tilt follow karena saya perlu cepet buat ngikutin gerakan teman-teman. Jadi kalau tiltnya di lock itu biasanya suka objeknya lari dari kamera. Dan juga saya selalu menggunakan sport mode karena kalau yang mode biasa itu gerakannya terlalu pelan. Ini sekarang sport mode ya, cukup cepet ngikutnya. Kalau yang standar itu gerakannya agak pelan menurut saya. Nah, ini mode standar ya. Nah, jadi gerakan itu pelan banget. Jadi ketika saya ngikutin teman, nah itu kameranya suka datang belakangan, jadi sering nggak dapet momennya. Jadi saya lebih sering menggunakan yang sport mode. Nah, itu dia cepat ngikutinnya. Lalu hal lainnya yang saya temui itu adalah ketika kita sudah pernah mengkonekkan gimbal ini ke beberapa handphone. Contohnya saya pernah mengkonekkan gimbal ini ke HP istri saya, iPhone juga. Jadi di iPhone saya connect, di iPhone istri saya juga connect. Ketika si HP ini dua-duanya Bluetooth-nya on, si gimbal ini suka bingung dia buat connect ke yang HP yang mana. Jadi kalau buat mengkonekkan Bluetooth, HP yang lainnya harus dimatikan dulu Bluetooth-nya, baru kita konekkan ke sini. Kalau sudah connect, baru HP yang lain itu bisa dinyalain Bluetooth-nya. Jadi ketika HP-nya lagi nyala dua-dua Bluetooth-nya, itu biasanya gimbalnya nggak ke-detect sama HP-nya. Nah, ini sekarang dudukannya lagi saya tempel di casing HP ya, jadi nggak langsung di HP-nya, tapi di casing HP. Di sini ketahuan kalau misalnya kita pasang di casing HP, dia kedetek kalau getaran HP-nya cukup keras katanya. Jadi dia tahu kalau dudukannya itu nggak nempel di HP tapi di casing HP. Jadi mungkin buat teman-teman kalau nempelinnya baiknya langsung di HP, jangan di casing. Kalau saya ini udah nempel yang kedua. Jadi dia pas pertama beli itu double tipnya dia kasih 2 ya, dikasih 2. Jadi kalau kita copot sekali, kita masih bisa pasang lagi pakai double tip yang kedua. Nah, saya udah pakai dua-duanya karena dudukannya sudah pernah saya pindahkan sebelumnya, jadi saya nggak bisa pindahin lagi. Jadi sekarang ini saya pakai hanya di casing HP. HP-nya sebenarnya masih bisa dipakai sih. Satu lagi, kalau HP kita terlalu tipis dia juga detect. Jadi kalau di HP yang terlalu tipis itu kurang ideal. Saya nggak tahu apakah HP saya ini termasuk yang terlalu tipis apa enggak. Tapi sejauh ini sih saya pakai gimbalnya dengan konsep seperti ini aman-aman aja sih. Hasilnya masih cukup smooth pergerakannya. Nah, itu tips buat teman-teman yang akan membeli ini ya. Jadi sebaiknya jangan ditempel di casing HP, ataupun kalau HP-nya terlalu tipis, bisa jadi ini iPhone SE 2 ini termasuk yang tipis ya, karena ini HP-nya cukup kecil. Jadi dia ada kasih lagi bantalan buat dudukannya sehingga lebih tebal. Itu diperuntukkan buat HP-HP yang tipis ya. Nah, oke guys, jadi lebih kurang itu ya pengalaman saya menggunakan gimbal ini selama lebih kurang 1 bulan. Nanti kalau ada lagi pengalaman-pengalaman barunya yang saya dapatkan dari gimbal ini, saya akan share ke teman-teman semua. Jangan lupa diklik like di video ini apabila teman-teman suka, dan terima kasih sudah menonton.